Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farel dari PKO Offering C. Saya akan mempresentasikan pembahasan tentang materi latihan kekuatan. Strength atau kekuatan yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam berolahraga karena dapat membantu meningkatkan komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Berikut manfaat latihan kekuatan untuk tubuh. 1. Meningkatkan kekuatan otot Anda. Jika kekuatan otot Anda semakin meningkat, maka semakin kecil resiko sendi-sendi tubuh Anda mengalami cedera. Hal ini juga membantu Anda mempertahankan fleksibilitas dan keseimbangan tubuh, serta terhindar dari beberapa penyakit tulang dan sendi akibat faktor usia. 2. Menambah stamina. Seiring dengan bertambahnya kekuatan otot, maka begitu juga dengan stamina Anda. Dengan melatih kekuatan Anda tidak akan mudah lelah dalam latihan Anda sehingga Anda dapat melakukan aktivitas dengan maksimal. 3. Menyehatkan jantung. Memiliki otot yang kuat dapat menjaga kesehatan organ dalam tubuh, yakni jantung. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan kualitas otot yang baik dan kuat, kita perlu melakukan olahraga. Dengan melakukan olahraga tersebut, otomatis berefek pada kesehatan jantung Anda. Dan 4. Meningkatkan kepadatan tulang. Banyak cara untuk menambah kepadatan tulang, diantaranya dengan melakukan olahraga dan melakukan latihan beban. Untuk itu dengan melakukan latihan kekuatan, secara otomatis akan menambah kepadatan tulang Anda dan terhindar dari penyakit tulang keropos. Dan yang kelima, menjaga tubuh tetap ideal. Selain menambah kekuatan otot dan meminimalisir risiko cedera, strength training dapat membakar lemak yang berimbas pada penurunan berat badan. Ada dua cara pembakaran lemak dan strength training. Pertama, membantu Anda mempertahankan otot yang Anda miliki saat Anda memakan makanan yang rendah kalori, sehingga dapat menurunkan berat badan. Kedua, dengan berlatih strength training, asupan oksigen ke dalam tubuh akan lebih besar daripada latihan aerobik. Saat Anda selesai berlatih dan tubuh melakukan recovery, tubuh juga membutuhkan banyak energi. Dan beberapa penelitian telah membuktikan bahwa hal tersebut dapat meningkatkan metabolisme tubuh hingga 38 jam ke depan setelah Anda selesai latihan. Dan yang keenam, menghilangkan stres dan membuat istirahat Anda berkualitas. Dengan melakukan latihan kekuatan tubuh, Anda akan lebih terasa segar karena stamina juga bertambah. Hal ini juga dapat mengatasi stres yang dialami oleh tubuh. Selain itu, dengan melakukan strength training, istirahat Anda lebih berkualitas dan terhindar dari insomnia. Yang kedua ada macam-macam bentuk latihan kekuatan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan keterampilan olahraga dan pemeliharaan kesegaran jasmani. Sedangkan bentuk latihan yang sedang berkembang dan sering dilakukan atlet untuk mengembangkan daya ledak otot dan kekuatan otot adalah latihan beban atau weight training yang menggunakan alat dan body weight training yang tidak menggunakan alat. Latihan ini di samping meningkatkan daya ledak otot dan kekuatan otot juga mempertinggi daya tahan otot dan menjaga kondisi fisik lainnya. Yang pertama, 1. Latihan beban. Weight training adalah latihan-latihan yang dilakukan terhadap penghalangan atau tahanan untuk meningkatkan kualitas kerja dari otot-otot yang sedang dilatih pada seseorang yang berlatih untuk meningkatkan kebugaran. Bila latihan beban dilakukan secara teratur dan disertai kebiasaan makan yang baik, berbagai sistem tubuh akan berubah secara positif. Otot-otot akan menjadi kuat dan dapat memikul kerja yang lebih besar dan akan memperlihatkan berkurangnya rasa lelah dengan bertambahnya setiap masa latihan. Terdapat 4 prinsip latihan weight training. Yang pertama adalah prinsip beban berlebih atau overload principle. Kekuatan otot akan lebih efektif bila diberikan beban sedikit di atas kemampuannya. Hal ini bertujuan untuk mengadaptasikan
fungsional tubuh sehingga dapat meningkatkan kekuatan otot. Yang kedua ada prinsip peningkatan secara bertahap atau progressive principle. Bila atlet telah kuat, beban yang berat akan terasa ringan. Pembebanan terhadap otot yang bekerja harus ditambah secara bertahap selama pelaksanaan program latihan beban. Nah, yang ketiga ada prinsip pengaturan latihan. Program latihan beban harus dibuat dengan baik agar kelompok otot besar dapat dilatih terlebih dahulu sebelum melatih kelompok otot yang kecil. Sebab kelompok otot kecil lebih cepat dibanding dengan kelompok otot besar. Contoh, melatih kelompok otot tungkai dan pinggul terlebih dahulu sebelum melatih otot lengan. Itu contohnya. Dan yang keempat adalah prinsip kekhususan. Membuat program latihan beban harus didesain dengan secara khusus, yaitu dengan mengikuti pola keterampilan gerak yang spesifik agar pengembangan daya ledak otot akan diikuti dengan pola gerakan yang sudah mengarah pada keterampilan yang spesifik tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang spesifik, program latihan beban harus disesuaikan dengan karakteristik cabang olahraga dan tujuan yang akan dicapai. Contoh, program latihan beban untuk cabang olahraga voli harus dibuat dengan baik. Misalnya agar bentuk latihan yang dipergunakan kelihatan khusus, maka dianalisis terlebih dahulu otot-otot yang terlibat dan diperlukan pada cabang olahraga voli tersebut. Bentuk-bentuk latihan body training ada bermacam-macam. Yang pertama adalah squat. Eksekusinya tapakan kaki di lantai. Atur agar jaraknya selebar bahu. Kuatkan punggung Anda. Arahkan kaki kiri ke sudut jam 10 dan kaki kanan ke sudut jam 2 dan tidak lurus. Kedua, tekuk lutut. Turunkan badan seolah duduk di kursi. Mantapkan tumit di lantai dan tarik perut ke dalam. Tegakkan punggung dalam posisi netral selama latihan ini. Nah, yang kedua ada otot-otot yang terlibat. Yang pertama adalah gluteus maximus dan rectus femoris. Dan otot-otot sekunder yang terlibat gastrocnemius, soleus, vastus medialis, vastus lateralis, adductor magnus. Nah, catatan latihannya, squat juga memicu pelepasan hormon pertumbuhan untuk meningkatkan massa otot serta membuat sensitivitas insulin menjadi lebih lancar. Hasilnya tubuh bisa terlindung dari penyakit-penyakit kardiovaskular dan obesitas. Nah, yang kedua bentuk latihannya ada push up. Eksekusi push up, cara melakukan push up yang pertama adalah letakkan kedua tangan di atas lantai dengan posisi kedua tangan terbuka selebar bahu tangan Anda. Dan yang kedua, bagian kaki Anda bertumpu pada ujung jari kaki sampai posisi tubuh Anda lurus secara sempurna. Jangan sampai bagian bokong menonjol. Nah, yang ketiga, turunkan bagian bahu secara lurus sampai membentuk siku 90%. Lalu dorong bagian bahu Anda dengan lengan sampai lurus ke depan sambil melakukan ambil napas. Nah, otot-otot yang terlibat dalam push up yaitu pertama tricep brachii, dan yang sekundernya anterior deltoid dan pectoralis major. Nah, catatan latihan push up mendapatkan hasil yang maksimal. Tentu Anda perlu melakukan gerakan push up yang tepat. Jangan sampai melakukan kesalahan mengangkat bagian atas tubuh dengan menggunakan otot perut bokong atau bagian bawah tubuh sebagai pendorong utama. Gerakan yang tepat adalah dengan mengaktifkan otot lengan dan dada. Nah, yang ketiga ada bodyweight lunge. Pertama-tama taruh kedua tangan di pinggang dan berdiri tegak dengan bahu ditarik sedikit ke belakang. Yang kedua, mulailah dengan langkahkan kaki kanan ke depan, lalu pelan-pelan turunkan tubuhmu sampai lutut kaki depan menekuk 90 derajat. Nah, yang ketiga, tahan selama beberapa hitungan lalu kembali ke posisi semula. Nah, mungkin itu dari materi latihan kekuatan yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.